bayaran ke saya aja. Nah, kalau abang berani silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kita vlog keempat. Vlog keempat teman-teman. Kali ini kita mau ngebahas tentang edukasi aja ya. Edukasi tentang penipuan segitiga. Supaya teman-teman bisa mengenali ciri-ciri penipuan segitiga. Supaya bisa terhindar dan ya selamatlah dari penipuan segitiga. Ciri-ciri penipuan segitiga. Terus cara kerjanya. Terus gimana caranya supaya kita kenalin ini penipuan segitiga atau bukan. Termasuk nanti kita supaya teman-teman lebih jelas, tapi mohon maklum ya teman-teman kalau misalnya ini alatnya sederhana, terus ilustrasinya juga sederhana karena kita bukan YouTuber profesional. Jadi masih ya, tapi intinya supaya pesan ini sampai ke teman-teman aja ya, supaya pesannya sampai ke teman-teman, supaya teman-teman lebih paham gimana cara kerja awal dari awal sampai akhir, terus ciri-cirinya supaya bisa terhindar dan selamat dari penipuan segitiga. Gimana caranya gitu, nanti kita kasih ilustrasinya, terus ada ya pemeran penggaib, bukan pemeran pengganti, maksudnya pemerannya gitu, saya sebagai siapa, teman saya nanti sebagai siapa, yang lain juga sebagai siapa, nanti kita kasih ilustrasinya supaya bisa lebih dipahami. Kenapa saya kasih edukasi tentang penipuan segitiga ini? Yang pertama karena banyak banget sampai detik ini masih banyak banget korban-korban penipuan segitiga, termasuk teman saya sendiri banyak ya, yang pedagang aja banyak yang ketipu, apalagi yang pemakai gitu. Yang pedagang aja banyak yang ketipu tentang penipuan segitiga ini. Dan kalau zaman dulu kan penipuan tuh paling DP 500, 1 juta, 2 juta, kecil lah ya, nominalnya nggak terlalu besar. Sedangkan kalau penipuan segitiga ini nominalnya lumayan luar biasa mengerikan. Ada yang sampai ratusan juta bahkan ya. Ya gimana nilai mobilnya aja gitu. Gimana nilai mobilnya? Kalau misalnya nilai mobilnya 50 juta atau 100 juta atau 70 juta atau 200 juta atau 400 juta, ya itu yang nanti yang ketipu gitu. Kasih solusi atau kita kasih kunci supaya nggak tertipu duitnya gitu ya. Jadi seenggaknya meminimalisir kerugian ya, mungkin sekedar kerugian waktu atau kerugian tenaga aja gitu. Jadi ngecek ke tempatnya. Sementara nanti kalau duitnya insya Allah masih bisa selamat gitu. Nanti kita kasih caranya ya. Oke, yang pertama tentang edukasi. Sekali lagi ini cuma ilustrasi. Ini cuma ilustrasi. Saya post di semua medsos, di IG, TikTok, YouTube sama YouTube. Sama apa? Facebook. Ini saya kasih contoh. Ini postingan saya. Saya punya Nissan X-Trail 2003. PR-nya pajak off 1 apa 2 kali saya lupa. Antara itulah pokoknya ya. Saya post 54.500. Itu harga asli, itu postingan asli. Saya sebagai pemilik asli ya teman-teman, 54.500.000. Itu harga asli, postingan asli. Oke teman-teman, kita mulai ilustrasinya ya. Ini tidak mesti saya ya, anggaplah saya penjual asli gitu. Anggap saya penjual asli. Tapi yang nggak mesti saya, di luaran saya ribuan orang mungkin. Ribuan orang yang memposting dan asli pemiliknya gitu. Ini sekedar ilustrasi aja ya. Posting ini X-Trail saya nih di Facebook. Kita posting di marketplace. Saya bikin speknya dulu, X-Trail 2003, segala macamnya bagus. Harganya berapa? 54 aja lah, 54.500. Dah saya posting tuh. Ya saya posting di Facebook teman-teman ya. Biasanya di Facebook sama OLX, kebanyakan di Facebook sama OLX. Tapi ada juga sih di medsos lain. Ini ya kita mengerucut ke foto, biasanya kan foto yang buat modal penipu. Setelah itu saya post di Facebook. Nah, tibalah satu sebagai pemeran penipu, kita hadirkan artis artis kita saudara Sutarto. Nah, ini namanya Utar, teman saya. Dia bakal memerankan seolah-olah ilustrasinya sebagai penipu ya teman-teman. Jadi yang pertama dia lakuin, yang pasti dia ngelihat postingan saya. Ngelihat postingan saya di Facebook tadi atau di OLX, X-Trail 2003, 54.500 gitu ya. Terus dia ambil fotonya, kan gampang ya kalau di OLX atau di Facebook, dicomot fotonya. Dicomot fotonya, setelah itu diambil, diposting ulang lah sama dia, Nah, ini yang mau saya garis bawahi juga teman-teman. Kalau zaman dulu banget, waktu belum rame-rame penipuan segitiga ini, itu biasanya penipu biasanya memposting dengan harga yang semurah mungkin kalau zaman dulu. Semurah mungkin.
Cuman karena banyaknya yang suka komen di penipu-penipu yang ada di Facebook tuh ya, penipu, akhirnya si penipu berevolusi atau semakin ya memperbaiki diri lah mungkin ya, si penipu ini memperbaiki diri. Dia sengaja posting mobil orang yang dia posting ulang buat bahan penipuan ini tidak jauh-jauh di bawah pasaran gitu. Itu yang bikin dia sekarang lebih pintar dan tidak mencurigakan. Misal saya posting 54 atau 54,5. Misal nih ya, misal bukan ya sekali lagi ini bukan cuma saya, mungkin di luaran sana begitu ya, banyak gitu. Pemilik asli memposting 54,5 atau 54 X-Trail 2003. Terus dia comot foto aslinya, dia telepon ke saya. Misal nih. Halo Pak, Assalamualaikum. X3-nya masih Pak. Minusnya apa Pak? Tahun berapa itu? Coba harga netnya berapa? Waalaikumsalam. Masih Pak, masih. Tahunnya 2003. Minusnya sih insya Allah pajak aja paling Pak. Iya. Harga netnya ya, netnya saya sih pengennya 50 paling Pak mentoknya ya. Mobilnya bagus banget, PR-nya pajak aja insya Allah. Siap, 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 siap. Ya tadi teman-teman ilustrasi ya, ilustrasi saya misalnya sebagai pemilik asli memposting 54 atau 54,5 gitu Excel 2003. Nah si penipu tadi itu nanya langsung ke saya, netnya berapa? Saya kasih tahu netnya 50 juta tadi tahun 2003, minusnya pajak aja. Dia tanya minusnya apa, saya jawab minusnya pajak aja. Nah setelah itu dia comot nih foto dari postingan saya gitu ya, comot fotonya, dia posting ulang entah itu di Facebook atau di OLX atau di marketplace maksudnya, atau di OLX. Dia posting ulang. Pinternya penipu sekarang nggak jauh-jauh, jadi postingnya bukan 30 juta atau 20 juta atau 25, terlalu mencurigakan lah gitu ya teman-teman ya. Nah dia posting ulang si penipu ini di harga misal 45 juta, nggak jauh dari harga saya. Jadi supaya tidak mencurigakan tapi tetap rame gitu, banyak yang berminat gitu ya. 45 juta ya, dia seolah-olah nanti posting 45 juta, nanti kita kasih ilustrasinya. Posting X-Trail-nya. Biar dapat korban, nggak mahal-mahal nih harganya. Posting 45 aja lah. Nah, setelah si penipu ini memposting mobil Nissan X-Trail yang sebenarnya punya saya, dia posting ulang dengan harga yang lebih murah, tapi tidak terlalu murah, tapi di bawah pasaran gitu ya, supaya tidak mencurigakan, tapi supaya banyak yang tertarik gitu ya. Dia posting di angka 45 juta. Padahal dia tahu saya netnya 50 juta. Bisa ini ya teman-teman ya, bisa ketangkep ya. Mulai alur ceritanya nih, kalau apa namanya, cara kerjanya ya. Nah, datanglah atau dapatlah si penipu tadi, korban ya, korban yang ngelihat postingan si penipu tadi. Ya, nanti kita ilustrasikan korbannya ya. Ini ekstrim murah banget nih. Ekstrim 2003 tapi harganya cuma 45. Coba lihat nomor kontak. Coba saya telepon. Halo? Masih bang ekstrimnya? Itu minusnya apa aja bang? Oh, kalau boleh tahu itu netnya berapa itu? Nissan X-Trail 2003 itu bang? 45. Nggak bisa kurang lagi dikit lagi bang? Oh, mentoknya segitu ya? Oh, 40 bisa nggak? Kalau 40 sih saya tertarik nih. Oh, bisa bang 40. Kalau 40 ya saya tertarik nih. Oke bang, coba bisa cap sekarang nggak? Terus saya itu apa? Eh, Kalau proses itunya melalui siapa? Hmm, nego-nego sama pembayarnya sama siapa bang? Oh, sama bang aja apa gimana? Oh iya iya. Bisa cek sekarang bang. Oke, oke siap-siap. Kirim Sherlocknya ya bang ya.
Saya berangkat nih sekarang. Halo ya, masih ada bang? Masih ada, silakan aja cek. Cuman saya lagi di luar kota nih. Kalau mau ngecek, ntar ketemu saudara di situ. Terus kalau masalah harga, ke saya aja. Iya, ke saya aja. Pembayaran ke saya aja. Netnya 40 itu. Ya, transfer ke saya aja. Nah, teman-teman, tadi udah kita kasih ilustrasi ya. Pertama, ilustrasi saya sebagai pemilik asli, saya post di angka 54 atau 54 setengah, Nissan X-Trail 2003 tadi. Terus selanjutnya si penipu mempost ulang dengan foto yang sama, dengan harga lebih murah, tapi tidak terlalu jauh di bawah pasaran supaya tidak terlalu mencurigakan, tapi tetap harganya murah di bawah pasaran gitu, karena supaya orang tertarik. Nah, dapatlah korban tadi ya. Korban tadi, Bang Ibro tadi memerankan sebagai korban. Dia dapat apa namanya, kena jebakan dari si penipu ini. Melihat postingan di Facebook atau di OLX, postingannya Nissan X-Trail 45. Tadi dia nanyakan harga netnya 40 juta, terus dia minta lokasi, minta harga netnya tadi dikasih tahu 40 juta. Bang Ibro tadi sebagai korban tertarik dan mau ngecek mobilnya. Nah, kuncinya di sini teman-teman. Tadi ada pertanyaan Bang Ibro, saya bisa cek sekarang ya? Bisa, kata si penipu ya. Terus yang kedua, setelah itu kata si Bang Ibro sebagai korban tadi, kalau misalnya saya tertarik, nanti saya ngecek masalah pembayarannya sama siapa. Nah, kuncinya di sini, sekali lagi kuncinya di sini. Hampir semua si penipu pasti akan melarang pihak korban untuk membicarakan masalah harga, atau ngomong masalah harga, atau nego, atau pembayaran, atau apapun lah. Yang pasti dia, si korban ini, tidak diperbolehkan atau dikunci, tidak diperbolehkan membicarakan masalah harga dan nego dan pembayaran kepada pemilik asli, ya, kepada pemilik asli yang akan ditemui ini. Jadi misal setelah tadi Bang Ibro sebagai korban tanya harga netnya 40 juta, lalu dia minta lokasi atau Sherlock-nya. Nah, si penipu tadi minta Sherlock ke saya. Ya, minta Sherlock ke saya sebagai pemilik asli. Saya kirim Sherlock-nya langsung ke penipu. Nah, sama penipu Sherlock-nya dikirim lagi ke Bang Ibro sebagai korban tadi ya, teman-teman ya, gitu ya alurnya ya. Nah, setelah itu Bang Ibro tadi nanya netnya dinetin sama apa namanya? Sama penipu tadi 40 juta ke Bang Ibro. Padahal net dari saya aslinya, harga aslinya itu 50 juta ya teman-teman. Saya post 54, netnya 50 juta. Tapi dinetkan sama pihak penipu tadi 40 juta ke Bang Ibro, maka Bang Ibro tergiur. Bang Ibro mau datang ke lokasi saya, bukan lokasi penipu ya, ke lokasi saya, langsung ke saya. Tapi dengan catatan, si penipu tadi, atau Bang Utar tadi yang memerankan sebagai penipu, tidak memperbolehkan Bang Ibro sebagai korban untuk ngomong masalah harga, ataupun ngomong masalah nego-nego harga, atau ngomong masalah pembayaran langsung ke saya. Tidak boleh ya, tidak boleh. Dengan alasan biasanya begini, si penipu bakal ngunci, kebanyakan biasanya begini, Bang, misal ya si penipu ini akan ngomong, tapi kalau masalah harga sama pembayaran jangan sama orang rumah ya. Saya dibilang orang rumah nih, entah saya diaku adiknya, atau kakaknya, atau saudaranya, atau apapun lah ya, atau mungkin kalau misalnya penipunya cewek, saya dibilang suaminya gitu ya. Pokoknya apapun, pasti saya, si Bang Ibro dilarang, tidak boleh ngomong masalah harga sama pembayaran langsung ke saya. Jadi dikunci itu ya. Halo bang, ayo udah 50 saya bayarin. Saya nggak nawar lagi. Cuman kalau masalah pembayaran sama saya yang mau ke situ saudara. Saya mau jual ke saudara, saya kreditin itu mobil. Cuman gini bang, kalau masalah harga jangan ngomong, jangan bilang cukup ke saya aja gitu. Iya kalau masalah harga, pokoknya abang tahu 50 juta aja dari saya. Ayo udah ya, ya udah bang. Halo.
Iya, masih ada, Bang. Iya, eksternya masih ada. Oh, Abang yang kemarin. Heeh. Iya, netnya paling segitu 50 juta. Iya, kalau berani ya silahkan dicek gitu. Kalau belum kuat ya nggak apa-apa. Oh, iya, bisa, mau. Ya udah 50 juta. Bisa bisa dicek, bisa, Bang. Oh, gitu. Jadi yang mau datang ke sini saudara Abang. Heeh. Abang kreditin. Oh, gitu ya, ya paham 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 paham. Jadi saya intinya saya mah tahu ditransfer sama Abang aja 50 juta gitu ya. Kalau masalah harga segala macam pembayaran saya nggak usah ngomong sama saudara Abang yang mau datang ke sini tuh. Oh iya 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 ya, Abang mau kreditin soalnya ya. Iya 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 ya, siap, tenang aja. Nanti masalah harga sama pembayaran saya nggak ngomong ke saudara Abang kok. Ya. Siap, tenang aja. Nanti saya dampingin mau cek unit, nanti surat-suratnya saya kasih lihat juga. Oke teman-teman, tadi udah diilustrasikan atau direka adegan ya, reka adegan di mana saya sebagai pemilik asli ditelepon sama penipu bahwa akan ada saudaranya yang datang, terus dia apa namanya? Dia ngomong ke saya seolah-olah gitu ya, dia ngejelasin bahwa dia akan mobil saya ini akan dikreditin ke saudaranya, makanya saya dilarang katanya nggak boleh ngomong masalah harga sama pembayaran sama saudaranya yang nanti datang ke sini itu ya. Ya, tadi dia ngunci saya, maksud ngunci itu saya tidak diperbolehkan buat ngomong masalah harga ataupun pembayaran sama saudaranya yang padahal korban itu nanti ya. Saya nggak boleh ngomong masalah harga. Ilustrasi selanjutnya, kita nanti seolah-olah korban datang ke sini ya. Jadi sekali lagi, saya pemerannya sebagai pemilik asli, dan Bang Ibro tadi sebagai korban gitu. Nanti Bang Ibro datang ke sini nih, mau ngecek mobilnya, ilustrasi aslinya. Ilustrasinya begitu ya. Ya, kita mulai ilustrasinya lagi. Assalamualaikum. Ini yang punya mobilnya mana ini? Waalaikumsalam, masuk masuk Pak. Masuk Pak. Nih. Ini nih. Salaman dulu Pak. Duduk Ada dulu ya. apa ini? Ya duduk dulu Pak. Perihal tadi, saya kan tadi kan apa yang Oh yang mau ngecek mobil ekstril. iya, yang dekat Oh mobil iya Astel iya tadi iya iya. tuh. Iya. Nah, Ya tadi saudaranya udah nelpon, katanya Bapak hmm, mau datang ngecek mobilnya. Itu mobilnya tuh. boleh dicek? Boleh boleh, Cek dulu silakan aja ya. silakan. Sebentar saya ambil kuncinya ya. Halus mesin Pak. Ini, Bodi masih pada bening, paling lecet pemakaian aja sama pajak lah PR-nya. oh, pajak satu kali ya? Ya, Saya udah cocok sih Bang sama ini. Coba. ya sama mobilnya ya. Ya, Yaudah, cocok lah. kita Coba di lihat. dalam aja, suratnya dilihat. Kuncinya dicabut Pak. Oh iya, lupa. Nanti kunci sendiri. Biasa. Siap. Tuh. Ntar saya ngambil surat-suratnya ya. Iya. Ini surat-suratnya Pak. Silakan dilihat surat-suratnya, masih lengkap kok Pak. Ini surat-suratnya ya. Ya BPKB, faktur segala macam ada. Ya wes kalau udah cocok Pak. Udah Pak, ini saya bawa dulu. Sebentar STNK Pak, kan belum bayar itu. Kan udah tadi. Udah sama siapa belum Pak? Ih, Jangan main bawa-bawa aja mobil orang sembarangan. orang saya udah TAP itu. Tabnya ke siapa? Ke apa? Ini belum ada nih. Kan belum saya kasih nomor rekeningnya. Udah Pak, 40 juta loh. Kalau 40, 50 juta ini Pak harganya Pak. Orang 40 juta tuh di sananya tuh. Enggak ada. Dari mana 40 juta? 50 juta itu saya netinya. Lah, terus uang saya itu lari kemana itu? Ya nggak tahu lah. Udah itu mah.
Kesimpulannya teman-teman, cara tadi buat kenalin yang pertama udah dari apa namanya, dari kontaknya kita udah kasih caranya. Pokoknya kalau orangnya yang memposting dia ngelarang dia seolah-olah nggak ada di rumah, tapi katanya ada saudaranya atau istrinya atau orang tuanya di rumah, tapi harga sama pembayaran hanya boleh ke dia, itu 99% itu dipastikan penipuan segitiga. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur datang ya, atau misalnya nggak ada nih indikasi itu, pasti telepon-telepon ya normal-normal aja gitu ya, normal-normal aja, nggak mencurigakan kayak penipuan segitiga, tetap harus hati-hati teman-teman. Justru ini yang momen paling krusial, jangan sampai teman-teman kehilangan duit puluhan juta atau bahkan ratusan juta gara-gara ketipu penipuan segitiga ini momen yang paling penting. Pokoknya ini saran dari saya ya, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli, pihak penjual asli maksudnya ya, ataupun pihak pembeli yang nyari mobil tadi itu yang diperankan oleh Bang Ibro, begitu udah ketemu, silahkan ngomong masalah harga sama pembayarannya langsung ya teman-teman. Jangan mau disetir-setir, langsung di depan orangnya. Langsung, misal nih, Bang Ibro tadi sebagai korban nih, begitu ngelihat mobil ekstrilnya, udah dicek segala macam, langsung ngomongin harganya ya. Ngomongin harganya di depan orang yang ada di mobilnya gitu, di depan orang yang ada di unitnya. Soalnya kemungkinan besar itu pemilik asli gitu, itu pemilik asli yang diperankan oleh saya tadi ya, yang saya memerankan tadi, itu pemilik aslinya, langsung ngomong di depan harganya. Misalnya kayak Bang Ibro tadi, kalau misalnya dia ngomong, Pak, ini harga saya udah berani yang ke 4, jangan transfer dulu, saya udah berani yang ke 40 juta gitu kan ya, tadi Bang Ibro kan 40 juta. Nah, pastikan tuh ketahuan sama pemilik asli. Tadi saya yang memerankan gitu ya. Udah ketahuan, otomatis pasti, oh bukan 40 Pak, harganya 50. Nah, itu kan dari situ terjadi tuh perdebatan dan nggak jadi transfer. Bang Ibronya nggak jadi ketipu sama penipu tadi ya, atau yang diperankan sama Bang Utar tadi ya, ketahuan harganya. Ataupun misalnya dari pihak penjual. Kenapa? Walaupun pihak penjual juga tetap ada resiko berbahaya, walaupun bukan kehilangan uang yang puluhan atau ratusan juta, tapi pihak penjual bisa dituntut teman-teman, bisa dituntut. Kalau dia nutup-nutupin, makanya pihak penjual pun begitu ada orang datang ngecek mobil, diomongin aja masalah harganya. Pak, ini harganya 50 juta ya netnya, silahkan kalau Bapak berani, ya silahkan dicek atau silahkan dibayar, transfernya rekening saya, jangan rekening orang lain misal gitu ya. Ya kuncinya itu teman-teman, setelah ketemu, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli, silahkan langsung omongkan masalah harganya di depan orangnya, di depan mobilnya, jangan lewat HP gitu ya, jangan lewat handphone, jangan lewat chat, jangan lewat WA, langsung silahkan diomong masalah harganya di depan mukanya. Itu salah satu kunci buat menghindari ketipu penipuan segitiga.